Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiswila Kasturi, kelas 3E, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait prinsip-prinsip ekonomi manajerial. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Pengertian ekonomi manajerial merupakan salah satu bentuk terapan dari ilmu ekonomi dalam dunia bisnis dan manajemen. Ilmu ekonomi manajerial menerapkan teori dan metodologi ekonomi dalam pembuatan keputusan di dunia bisnis dan administrasi. Adapun ruang lingkup ekonomi manajerial yaitu yang pertama, teori ekonomi. Teori ekonomi tersebut akan menjadi salah satu dasar atau landasan diambilnya sebuah keputusan. Ilmu ekonomi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan. Ketika membahas ekonomi manajerial, tentu pembahasan tersebut tidak lepas dari proses pengambilan keputusan. Untuk itu, ekonomi manajerial juga memerlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya ketersediaan sumber daya seperti manusia, material, money, dan metode. Yang ketiga, ilmu keputusan. Mungkin sebagian dari kamu masih cukup asing dengan ilmu ekonometrika, bukan? Ekonometrika merupakan ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi dengan landasan ilmu pendukung lainnya, yaitu matematika dan statistika. Nah, untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, ilmu-ilmu tersebut kerap digunakan sebagai landasan sekaligus dasar pendukung. Dan yang terakhir yaitu ilmu administrasi bisnis. Dalam proses pengambilan keputusan, khususnya hal yang berkaitan dengan lingkup ekonomi, peran ilmu administrasi bisnis yang juga mencakup urusan keuangan, pengelolaan, sumber daya manusia dan material, maupun akuntansi juga masuk ke dalam lingkup dari ekonomi manajerial tersebut. Yang kedua yaitu prinsip dasar ilmu ekonomi manajerial. Pertama, prinsip marginal dan inkremental. Prinsip ini menyatakan bahwa keputusan dapat dikatakan rasional dan sehat jika diberi tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba, itu mengarah pada peningkatan laba. Yang kedua, prinsip equimarginal. Hukum utilitas equimarginal menyatakan bahwa konsumen akan mencapai tahap equilibrium ketika utilitas marginal dari berbagai komoditas yang ia konsumsi itu sama. Yang ketiga, prinsip biaya peluang. Dengan biaya peluang, keputusan berarti pengorbanan alternatif yang sangat dibutuhkan oleh keputusan itu. Jika tidak ada pengorbanan, maka tidak ada biaya. Menurut prinsip biaya peluang, suatu perusahaan dapat menyewa faktor produksi jika faktor tersebut mendapatkan imbalan dalam pekerjaan atau pekerjaan yang sama bahkan lebih besar daripada biaya peluang itu sendiri. Yang keempat yaitu prinsip perspektif waktu. Menurut prinsip ini, seorang manajer atau pembuat keputusan harus memberikan penekanan yang semestinya, baik untuk dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari keputusannya. Memberikan signifikansi yang tepat untuk periode waktu yang berbeda sebelum mencapai suatu keputusan. Dan yang terakhir yaitu prinsip diskon. Menurut prinsip ini, jika keputusan mempengaruhi biaya dan pendapatan dalam jangka panjang, semua biaya dan pendapatan harus didiskonkan untuk menyajikan nilai sebelum perbandingan alternatif yang valid. Yang ketiga yaitu teori perusahaan. Suatu cara yang sangat bermanfaat untuk memulai mempelajari ilmu ekonomi manajerial adalah dengan memperkuat teori perilaku perusahaan yang akan digunakan dalam analisis proses pembuatan keputusan manajerial. Perusahaan bisnis merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik, dan informasi terkait teknik penjualan, koordinasi, dan lain-lain. Orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya mencakup para pemegang saham, manajemen, pemasok, dan para langganan lainnya. Perusahaan-perusahaan berdiri karena mereka sangat bermanfaat dalam mengalokasikan sumber daya, yaitu menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa. Perusahaan-perusahaan tersebut pada dasarnya merupakan unit-unit ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatannya paling baik jika dianalisis dalam konteks model ekonomi dari suatu perusahaan.
Dan yang terakhir yaitu keputusan manajerial. Keputusan manajerial yang dibuat berbeda dengan keputusan individual. Keputusan manajerial dibuat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi dan disesuaikan dengan keberadaan organisasi secara keseluruhan. Keputusan manajerial memiliki efek yang luas ketimbang keputusan individual. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi prinsip-prinsip ekonomi manajerial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.